Gini Mbak Mika, dari penjelasan Anda saya tambah bingung. Kalau aku dan Bapak adalah satu, Yohanes 10 nomor 30 tadi, saya mau tanya dulu dah secara singkat Anda jawab. Kalau Yesus dan Bapak adalah satu, ketika Yesus di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya, berarti Bapak yang sumber itu juga di dalam rahim Maria. Surga kosong gitu. Oke, sudah? Nah, itu aja dulu. Ya, berarti dari tadi pertanyaan saya juga nggak bisa jawab sama Ustadz. Nanti katanya. Tapi apa? Ya udah kasih dalil terserah. Mbak Mika. Artinya kalian disuruh mengimani hukum Taurat tetapi bertentangan dengan iman kalian sendiri, ya? Betul nggak Ustadz? Kalian disuruh mengimani hukum Taurat, toh, kitab Taurat, tetapi iman kalian bertentangan dengan kitab Taurat. Padahal di sana ada hukum digandasasi, kesaksian dari 2-3, ya, 3 orang itu kesaksiannya sah dan sangat bisa dipercaya. Nah, lalu nabimu diutus jadi nabi, siapa saksinya Ustadz? Gini Mbak Mika, kalau orang banyak tanya kan itu bukan terima wahyu, tapi mau kondangan. Ya, kalau banyak-banyakan. Siapa saksinya Nabi Musa terima wahyu? Siapa saksinya Yesus terima firman? Siapa saksinya Nabi Muhammad kata Anda terima wahyu? Kan kayak gitu. Saya udah jawab pakai dalil standar Al-Quran saya. Kata serah Anda terima atau tidak. Quran surah An-Najm itu ada 3 saksi. Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu sendiri. Sesuai dengan standar Yesus. 2 saksi udah cukup. Aku dan Bapak udah cukup, kata Yesus. Kan kayak gitu. Standar yang sama saya gunakan. Nah Mbak Mika, terkait penjelasan Anda, aku dan Bapak adalah satu. Saya heran. Apakah ketika Yesus dikandung dalam rahim ibunya, surga jadi kosong, Bapak ikut masuk ke dalam kandungan Maria? Coba kau jawab dah. Ya. Oh Allah, Ustadz Yusuf, artinya saudara itu tidak pernah membaca hukum Taurat atau kitab Taurat di mana Nabi Musa ya disaksikan oleh orang Israel. Nabi Musa ya berbicara dengan Tuhan, bahkan sampai datang awan Tuhan. Jadi saudara itu memframing Alkitab, nggak pernah baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kamu bilang siapa saksi Nabi Musa menerima firman? Loh, orang Israel, bahkan orang Israel saja mendengarkan suara Tuhan. Makanya sangat percaya bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi yang diutus Tuhan Yesus. Karena yang melihat Nabi Musa terima wahyu di atas bukit itu siapa namanya? Orang Israel, semua orang Israel yang mereka berjalan dari tanah Mesir tanah Kanaan, dan juga Harun. Kapan Harun. Namanya siapa? Ya, kamu baca di kitab Kejadian Keluaran Muhammad Bulangan. Di situ Nabi Musa ya ditemani sama Harun, Imam Harun, dan orang Israel juga mendengarkan suara Tuhan. Dan jangan kamu bilang gak ada saksinya. Naik ke bukit. Ketika Tuhan berbicara dari dekat gunung itu orang Israel mendengar suara Tuhan. Siapa yang ikut naik ke bukit Mbak Mika? Nabi Musa enggak ada orang Israel ikut naik ke bukit. Bukan ikut ke bukit, waktu dari atas gunung itu terdengar suara Tuhan dari dalam awan, ya kan? Itu orang Israel mendengar semuanya. Makanya sampai orang Israel ya, sampai orang Israel mengatakan kepada Musa, ya kan, janganlah kami ikut, karena ketika kehadiran Tuhan itu kan membawa dampak apa ya? Kalau dia nggak hatinya nggak gimana gitu, itu bisa langsung hangus. Makanya hanya Nabi Musa yang diperkenankan naik ke gunung Tuhan itu. Jadi jangan kamu bilang nggak ada saksinya. Orang Israel itu mendengarkan suara Tuhan, ya. Coba, jadi kamu saya mau tahu di mana 10 perintah Taurat itu seluruhnya disaksikan orang Israel di mana kayak gitu. Baru dengar saya. Loh, waktu itu kan Tuhan memperdengarkan suaranya kepada orang Israel ketika Nabi Musa pergi ke gunung, ya ke Gunung Sinai. Ya artinya kan mereka percaya kalau itu berasal dari Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memperdengarkan suaranya kepada orang Israel. Aduh Mbak Mika, ketika Musa terima hukum Taurat itu dituliskan langsung oleh Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan langsung tulis di loh batu? Namanya siapa? Apakah orang Israel